Tuhan janji. Berkat yang tentu Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan, waris Allah, disuci oleh darah Yesus. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Berserah kami pada Yesus, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Baik, terima kasih keluarga Mumek. Kita akan mendengarkan renungan buka Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Boy. Selamat menjelang hari Sabat. Senang sekali bisa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Boleh dapat dengar ini? Boleh dapat dengar. Oh, oke. Terima kasih. Mohon izin Pendeta Franz. Terima kasih. Senang sekali lihat Pendeta Franz. Ini adik saya ini. Dan juga ada teman saya lihat di situ ada Bapak Harry King. Bapak Raja. Heri Raja. Dan yang lain-lain. Selamat ketemu. Semoga berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Senang sekali bisa bersama-sama pada pembukaan hari Sabat ini. Jadi ini sepertinya karena COVID-19 kita dipertemukan walaupun ada yang dari Manado, Bapak Roni, dan dari Jakarta dan dari Filipina. Semoga pertemuan kita ini akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, untuk beberapa menit ke depan, mari kita membuka satu pasal yang ada di Kitab Mazmur, pasal 91. Ini menjadi pasal yang banyak kali dibahas di waktu-waktu yang sulit ini. Sebelum saya lanjut, kami di Filipina sudah di lockdown, sudah jalan 2 minggu ini. Jadi akan sampai tanggal 14 April di lockdown. Dan kami yang ada di Silang, di kampus Ayas, cuma diizinkan sekali seminggu keluar. Dan hanya 1 orang yang boleh keluar. Dan harus menggunakan ID karantin. Kalau tidak gunakan ID karantin, tidak bisa keluar. Dan tidak bisa membeli. Jadi kalau mau ke supermarket yang dibuka, harus bawa kartu karantin. Kalau tidak bawa kartu karantin, tidak bisa membeli. Jadi inilah situasi. Dan dengan berkat Tuhan, kami di kampus Ayas ini ada
sehat-sehat. Mudah-mudahan, walaupun di sekitar kami di Kota Silang sudah banyak yang terjangkit dengan COVID-19. Makanya saya tertarik malam hari ini, mari kita lihat Mazmur pasal ke-91. Sebelum saya bahas, mari kita lihat dan kita baca. Saya akan baca di sini ya. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Oke, terima kasih. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan mendudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pasal ini sangat menarik. Saya sudah mendengar beberapa orang membahasnya. Makanya malam hari ini ketika saya diminta, saya rindu membagikan juga Mazmur pasal 91. Kalau kita lihat Mazmur 91 ini, para ahli teologi ada dua pendapat mengenai siapa penulis maksudnya Mazmur pasal 91. Satu kelompok teologian berkata bahwa yang menulis Mazmur 91 ini adalah Musa. Satu kelompok berkata bahwa yang menulis adalah Raja Daud. Tetapi mayoritas menerima bahwa yang menulis Mazmur 91 ini adalah Raja Daud. Karena apa yang dia tuliskan, apa yang ditulis di sini sangat dekat sekali dengan gaya penulisan dari Raja Daud. Walaupun isi yang ada di sini juga dekat dengan Musa, Nabi Musa. Tapi kita tidak perlu bahas banyak di situ. Mari kita lihat isi dari pekabaran yang ada di Mazmur pasal 91 ini. Para ahli juga, bahkan kita juga, bisa membagi sebenarnya Mazmur 91 ini dalam 3 bagian. Jadi ada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Bahkan ada juga di sini sehubungan dengan kalau dalam Alkitab bahasa Inggris ada kata ganti orang yang digunakan di sini. Di bagian pertama menggunakan kata I, ya, I. Bagian yang kedua menggunakan kata you, ya, bagian kedua kata you. Dan bagian yang ketiga di bagian akhir ini menggunakan kata he.
kata ganti he. Jadi I, you, dan he. Tapi sebenarnya bisa disimpulkan siapa sih I itu, siapa itu you, siapa itu he, semuanya itu adalah kita, umat Tuhan. Jadi apakah I itu atau you itu, he itu berbeda? Tidak, tidak berbeda. Mereka semua merujuk kepada umat Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat 3 bagian yang ada di dalam Alkitab ini. Bagian yang pertama, kalau kita lihat di sini adalah bagaimana orang percaya ya yang bergantung kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayatnya yang pertama, ya tadi sudah dimunculkan di sana. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Siapa mereka? Yaitu umat Tuhan. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan adalah kubu pertahanan. Situasi sekarang sangat sulit. Kami di Filipina ini sekarang menurut informasi sudah 2.000 sekian yang terinfeksi, yang diketahui. Saya lihat di Indonesia 1.700-an. Ya, saya lihat. Kalau di Amerika Serikat saya baca terakhir menurut WHO sudah 180.000. Kemudian kalau di Italia sudah 120 ke 130 dan lain sebagainya. Untuk Indonesia, untuk Filipina belum kelihatan sekali ketakutannya. Tetapi di Amerika Serikat, di Italia, ketakutan itu sangat terasa oleh mereka. Kenapa? Ratusan saudara-saudara kita mati. Menakutkan. Mungkin bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah Cibubur sana, jauh dari situasi yang menakutkan ini, sehingga aman-aman. Anak-anak pikir aman-aman. Ya, hanya orang tua yang saat ini sementara berpikir, wah ini mau sampai di sini virusnya atau tidak. Tapi sebagai orang yang percaya, menurut firman Tuhan ini dikatakan adalah Tuhanlah tempat apa? Tempat kita berlindung. Sangat jelas di sini. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya adalah siapa? Tuhan. Memang tidak ada benteng yang bisa menahan akan COVID-19. Itu yang kita hadapi sekarang. Tapi sebenarnya yang perlu kita takutkan bukan hanya COVID-19. Karena yang paling berbahaya adalah masalah dosa. Apakah kita ada pertahanan dalam tubuh kita ini untuk menghadapi akan virus dosa? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Tetapi kita tidak perlu takut karena ada jalan keluar di sini. Ya, mari kita berlindung kepada Tuhan. Ini bagian yang pertama yang bisa kita lihat. Jadi yang diingatkan oleh penulis Raja Daud adalah mari kita percaya kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Ya. Sekarang mari kita lihat bagian yang kedua. Tapi sebelum masuk kepada bagian yang kedua, kenapa Tuhan harus menjadi penolong kita? Karena memang Dia yang hanya bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong. Saya rasakan ini ketika saya berada di sini, berbicara dengan teman-teman yang ada di sekitar. Ada uang, tapi uang tidak bisa digunakan. Kalau tidak diizinkan keluar, buat apa uang itu? Betul tidak? Posisi tidak bisa. Presiden Ayas tidak bisa keluar menanti tanggal karena hanya 1 minggu 1 kali keluar. Itu berarti bahwa memang kita hanya terbatas, manusia hanya terbatas. Makanya yang paling aman adalah mari kita percaya kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Bagian yang kedua di ayatnya yang ketiga. Ya, kalau kita lihat ayatnya yang ketiga mulai. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan ayatnya yang ketiga, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jadi penulis
menggambarkan bahwa kita ini katanya seperti burung dan kita dilepaskan dari penangkap burung. Kemudian dia gambarkan juga dari penyakit sampar yang busuk. Wah, ini sudah mulai masuk lebih detail lagi, lebih khusus lagi. Penyakit sampar yang busuk. Tapi si penulis mengolah kata-kata itu dengan lanjutan, dengan kepaknya ia akan menuduh engkau. Jadi walaupun ada masalah, ada jalan keluar. Ini poinnya di sini. Kalau kita lihat di sini. Ayat 3 ada jalan keluar. Ayat 4 ada jalan keluar. Tuhan itu katanya dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jalan keluar. Ada masalah, ada jalan keluar. Di ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kenapa? Tidak perlu takut. Ada pelindung. Ya. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Coba kita bayangkan ini. Situasi yang sulit, tidak perlu takut. Ya, malahan lebih lagi penulis gambarkan ini bahaya. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ada janji di sini. Jadi ada masalah, ada jalan keluar. Siapa jalan keluarnya? Tuhan. Menarik sekali ini. Jadi secara keluarga siapa tidak ada masalah. Tapi pasti ada jalan keluar. Sekarang masalah pekerjaan, harus bekerja dari rumah. Jangan takut, Tuhan akan menolong. Ya kan? Anak-anak tidak bisa ikut kelas, walaupun ada yang coba dengan online. Ada masalah, tapi jangan takut. Mari kita ingatkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan akan menjaga kita. Bahkan kematian pun yang akan datang mendekat dengan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan akan menjaga. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Ada janji Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Mungkin kita mulai berpikir, kenapa ada umat Tuhan yang mati? Ya kan? Kami berduka cita oleh karena seorang direktur sekolah sahabat di DKI beristirahat. Bahkan kalau tidak salah kami mendengar ketua conference ada di Wisma Atlet. Dan sekretaris dan wakil bendahara dan mungkin ada yang lain. Karena terjangkit dengan COVID-19. Tapi kita percaya bahwa sama seperti mari kita ingat peristiwa ini berhubungan dengan Ayub. Seingat Ayub kan? Ayub ditimpa dengan sakit. Sangat berat. Tuhan izinkan itu. Tetapi untuk membuktikan akan kuasa Tuhan. Ataupun ada yang ditimpa, diistirahatkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghakimi ya. Oh kalau begitu mereka yang mati, wah tidak selamat. Tidak. Tidak ada dalam Alkitab mengatakan demikian. Karena situasi-situasi ini Tuhan akan gunakan untuk kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Jadi, di bagian yang kedua, ada kepastian yang Tuhan berikan. Ada masalah ini, ada jalan keluar. Kematian pun datang, Tuhan akan tolong. Kalaupun Tuhan izinkan kita beristirahat, Tuhan akan bangkitkan ketika dia datang kali yang kedua. Sekarang mari kita lihat bagian yang ketiga. Ini bagian yang terakhir. Ya, bagian yang ketiga. Bagian yang terakhir. Ini sebenarnya adalah respon Tuhan. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-14 mulai, ya. Ayat yang ke-14, mari kita lihat kembali. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ini respon Tuhan ini. Mari kita lihat ayat 14 ini. Ini respon Tuhan ini. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi walaupun masalah-masalah muncul, ya, mereka dilepaskan, mereka tetap setia, maka Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka ini
kepastian juga yang Tuhan berikan, respon yang Tuhan berikan. Engkau akan, ayat 14, maka aku akan meluputkannya, akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Lihat, ada kepastian kembali yang Tuhan akan berikan bagi kita. Dia akan luputkan kita. Dia akan bentengi kita. Sangat jelas. Sebab ia mengenal namaku. Sekarang menjadi pertanyaan. Apakah kita mengenal Tuhan? Ini mengingatkan kita. Ya, kita umat Tuhan. Jemaat yang ke-7 ini. Kita jemaat yang ke-7. Jemaat yang terakhir. Tidak ada jemaat ke-8. Jemaat yang ke-7. Tuhan berjanji, dia akan membentengi kita. Dia akan menjaga kita. Itu ayatnya yang ke-14. Kemudian ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, jika kita berseru kepadanya, mari kita lihat ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi, inilah waktu yang tepat, waktu yang indah untuk kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Dan apa respon Tuhan? Aku akan jawab. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan untuk kita. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Kalau ada kesesakan, Tuhan akan bantu. Ya, memang kelihatannya belum berat ini. Masih enjoy-enjoy ini. Tapi di tempat-tempat yang lain sudah sangat sulit. Tapi kalaupun itu datang, Tuhan akan jawab, Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah ini, dia akan meluputkan dan memuliakannya. Dan ayat 16, respon terakhir yang Tuhan berikan, yaitu, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau kita simpulkan, ayat 16 ini adalah sebenarnya keselamatan. Itu poinnya. Poin yang terakhir, keselamatan Tuhan akan berikan. Jadi mari kita lihat kembali. Jadi bagian yang pertama, ya, kalau kita berlindung kepada Tuhan dan berseru, Tuhan adalah tempat perteduhanku, tempat perlindunganku, maka bagian yang kedua katakan, walaupun kita ada masalah, pasti ada jalan keluar. Tuhan berikan. Kalaupun kematian ada di dekat kita, Tuhan berjanji, kematian itu tidak akan menghilangkan kita dari iman kita kepada Tuhan. Itu poinnya. Dan yang ketiga, respon Tuhan, ketika kita berseru kepadanya, dia akan menjawab. Dan terakhir dia katakan, aku akan berikan keselamatan kepadamu. Itu poin yang paling penting sebenarnya. Jadi marilah kita setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya lihat di medsos banyak yang menguatkan, tetapi banyak juga yang tidak menguatkan. Dan saya mau memberikan nasihat untuk saya juga. Hati-hati dengan medsos, karena banyak saya baca ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak membagikan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sepertinya betul, bagus sekali ini. Tetapi ternyata ada ajaran-ajaran sesat yang masuk. Hati-hati, mari kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Woy. Renungan yang begitu indah, yang begitu baik menguatkan kita di dalam keluarga kita masing-masing, dimanapun kita berada. Diberikan kekuatan pada renungan buka Sabat pada sore hari ini. Dan sebagai doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Roque Franz. Baiklah, mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan. Karena dalam pikiran kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan segala sesuatu yang baik di alam semesta ini.
Engkau telah menciptakan seluruhnya untuk kebaikan dan untuk keindahan. Terlebih untuk menyatakan kasih-Mu kepada setiap ciptaan-Mu, khususnya kepada manusia yang Engkau kasihi. Kami sangat bersyukur oleh karena apa yang Engkau telah nyatakan kepada kami selama 6 hari dalam pekerjaan kami, kegiatan kami. Sekalipun memang masih ada di antara kami yang harus melakukan pekerjaannya di luar, di tempat dia bekerja. Tetapi lebih banyak di antara kami yang sedang bekerja dari rumah kami masing-masing. Tentunya ada tantangan sendiri-sendiri ya Tuhan yang kami hadapi sepanjang minggu yang telah lewat. Namun semuanya itu merupakan hal yang lewat begitu saja karena Engkau karuniakan kepada kami satu hari Sabat yang suci, hari Sabat yang diberkati di mana kami boleh merasakan berkat Tuhan. Dan sebelum kami lebih jauh melangkahkan kaki kami dalam waktu-waktu Sabat yang suci, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan melalui kebaktian pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan, sekalipun hanya melalui sarana teknologi, tapi kami dapat memandang muka dengan muka dan lebih akrab, sekalipun kami terpisah jauh oleh jarak dan waktu. Tetapi inilah bukti nyata kasih Tuhan kepada kami. Melalui teknologi yang Engkau sudah karuniakan kepada manusia, kami boleh gunakan itu dengan baik untuk menyembah Engkau. Terlebih kami bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Woi. Kami percaya kekuatan Tuhan akan karuniakan kepada kami. Penghiburan Tuhan akan karuniakan kepada kami. Sekalipun kami bisa saja mengalami pergumulan dalam hal sakit penyakit, atau bahkan kami tertular oleh penyakit yang sedang terjadi saat ini. Tetapi melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 91 ini, kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami diberikan kekuatan, bahkan kami diberikan pengharapan. Sekalipun hal yang terburuk sekalipun terjadi bagi kehidupan kami tidak perlu takut. Karena di balik semua ini, ada Tuhan yang sedang memperhatikan kami. Tuhan memberkati keluarga hamba Tuhan, Pendeta Woi dan istri dan anak-anak dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan akan memberkati, menaungi mereka siang dan malam. Dan bagi kami semua yang hadir dalam acara malam hari ini, bahkan yang tidak sempat mengikutinya, Tuhan kiranya berkati kami semua. Kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan kepada kami semua yang mengikuti dan bahkan yang tidak sempat mengikuti pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami mulai malam hari ini sampai besok hari Sabat yang suci dapat kami ikuti dengan penuh sukacita. Dan apapun yang kami lakukan sepanjang Sabat yang suci ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati seluruh anggota jemaat yang kami layani, yang di Jakarta, yang di Manado, yang di Filipina, di mana saja Tuhan, bahkan yang ada di Batu Kajang. Kiranya Tuhan berkati kami semua dengan satu hati, yaitu satu hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan, karena berkat hari Sabat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak dalam pendidikan. Terima kasih Tuhan memberkati semua anggota jemaat yang bekerja. Bahkan yang tidak bekerja, Tuhan akan memberkati. Dan biarlah Tuhan mulai malam hari ini, kami boleh mengucap syukur atas apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kami boleh kembalikan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami Tuhan, karena kami tahu apapun yang kami minta mungkin saja tidak sempurna, tetapi Engkau mengetahui segala kebutuhan kami, dan Engkau akan memberikan kepada kami apa yang terbaik bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami. Kami mohon semuanya ini hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Roy. Dan sebagai lagu tutup akan dibawakan oleh keluarga Wanta.
Tolong serta Tuhan, kita hendak jalan, disinarkannya mulianya, banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Percayalah, ucaplah Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Jika dengan Tuhan kita selalu jalan, Ia akan pimpin selamanya dalam negeri mulia, tempat disedianya bagi yang turut dan percaya. Percayalah, ucaplah Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Terima kasih keluarga Wanta, dan doa tutup akan dibawakan oleh Ibu Desi Asa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa atas segala berkat penyertaan-Mu, sehingga ibadah pembukaan hari Sabat pada saat ini Engkau sudah tuntun dan kami sudah menyelesaikan ibadah ini dengan segala baik. Biarlah ya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan tadi boleh menguatkan iman kami, sehingga kami hanya percaya dan berserah kepadamu, sehingga kami akan mendapatkan kepastian keselamatan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang malam ini, dan biarlah kami besok pagi boleh Engkau satukan kembali dalam ibadah, dan pada besok pagi kami boleh dipersatukan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun hanya melalui aplikasi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati kami semuanya dan mengampuni kami, serta menyempurnakan doa ini, karena doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita ucapkan bersama-sama selamat Sabat baik, Sitau Timau Tumoto. Selamat Sabat baik, Sitau Timau Tumoto. Oke, luar biasa. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Terima kasih Pendeta Woi dari Manila, keluarga Kasenda Mailangkai dari Manado, ada Bapak Oliver dari Batu Kajang, Kalimantan Timur. Selamat Sabat semuanya. Dari Tante Selvi juga ada dari Manado, keluarga Maringka. Selamat Sabat. Keluarga Raja, selamat Sabat. Keluarga Momok Mandik, selamat Sabat. Keluarga Wanta, selamat Sabat. Keluarga Asa, Kamarurung, selamat Sabat. Keluarga Pendeta, selamat Hari Sabat semuanya. Dan Stacy dan Gifford di sana juga selamat Sabat. Kita akan ketemu lagi besok. Seperti biasa jam 9 kita akan mulai kebaktian sekolah Sabat. Jadwalnya sudah ada di grup masing-masing. Kita coba lihat dan supaya bisa dipersiapkan sehingga kita bisa mulai tepat waktu dan kita juga bisa selesai tepat waktu. Tentunya pembahasan sekolah Sabat besok sangat menarik dan juga nanti khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Royke Franz. Dan besok mungkin kita akan untuk majelis, kita akan ada rapat majelis, ada nanti di room tersendiri, saya sudah siapkan, supaya ada pembahasan-pembahasan yang akan kita boleh bahas di sana. Terima kasih, sekali lagi selamat Sabat, yang mau menyapa silahkan, semuanya sudah di-unmute. Beta Jones. Selamat Sabat.
Selamat sabat. Kita Joy. Selamat sabat. Selamat sabat semuanya. Selamat Terima sabat. kasih buat keluarga. Terima kasih banyak. Kasih di Sama-sama. PID kamari. Sampai ketemu dapat. Boleh bergabung toh? Thank you, May. Everyone. Oke, sampai besok. Ya. Bye. Bye. Terima kasih semua, selamat hari Sabat, sampai pukul berapa besok. Sahabat.